Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Pak Sukron. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Bagaimana kabarnya Pak Sukron hari Saya ini? juga semangat, juga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi malam itu membayangkan ketemu Bu Sri. Ini gimana? Nggak bisa tidur apa enggak Pak? Bisa tetap. Tapi juga orangnya baik. Dan dibantu sama bapak-bapak sekolah tadi sudah dikasih sharing gitu. Oke, Bu Sri, langsung saja pada kesempatan pagi hari ini kita yaitu dalam forum atau acara pendampingan individu yang ke-1. Pada pendampingan individu yang satu ini ada beberapa yang perlu saya pribadi menanyakan. Tapi bukan karena ada apa-apa, tapi kita sharing, ya. Pertanyaan yang pertama yaitu yang kita bahas pertama ada tentang review 1 bulan terakhir selama Bu Sri melaksanakan atau ikut program Bunda. Yang kedua, pertanyaan itu adalah bagaimana mungkin apa yang umpan balik dari teman sejawat, dari siswa ketika Bu Sri melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi KHD. Yang ketiga adalah yaitu tentang proses refleksi pendampingan pada pagi hari. Matur Bu Sri ya. Bisa dipahami ya? Yang saya mulai pertanyaan yang pertama Bu Sri. Oke Bu Sri. Mungkin dijelaskan bagaimana proses apa yang dilakukan Bu Sri mulai dari pendaftaran sampai belajar di LMS, jujur sama teman-teman atau ketika ternyata di kelas, mungkin pengalaman sehari-hari ataupun yang dilakukan. Bu Sri. Baik, terima kasih Pak Sukron. Sedikit saya ingin bercerita tentang proses guru penggerak selama hampir 3 bulan terakhir ini. Dari yang pertama dulu proses pendaftarannya kan memang melalui SIM PKP itu, terus kemudian begitu memasuki kegiatan belajar mandiri baik secara daring, terutama belajar modul 1 yang terdiri dari 1.1 sampai 1.4. Beberapa hal yang mulai saya pelajari adalah terutama tentang filosofi pendidikan berdasarkan pikirannya KHD. Kemudian kemarin yang terakhir itu saya mencoba untuk memahami, dan karena mendapat kemarin dari Pak Sukron juga selaku PP dan Bapak Edi Suharyono selaku Fasil, akhirnya saya mulai memahami khususnya di poin bahwa ada perbedaan antara hukuman dan penghargaan, sekaligus juga konsekuensi dan restitusi sebagai suatu bentuk menciptakan budaya positif dan disiplin positif yang selama ini sering bisa dikatakan kita salah pahami gitu. Kemudian kemarin mulailah muncul pemahaman dari saya bahwa ternyata hukuman itu bisa dikatakan sebagai kategori disiplin yang gagal. Jadi lebih baik menggunakan motivasi intern daripada ekstern seperti itu. Kemudian kalau dari segi umpan balik dari rekan-rekan sejawat dan murid-murid, saya melihat banyak rekan-rekan guru itu sangat memberikan apresiasi, dukungan dan semangat kepada saya untuk menjalani program ini. Karena jujur kemarin saya merasa, wah ini kok banyak sekali, iya gitu. Karena setiap hari tugas, kemudian Zoom, saya berpikir saya mampu nggak ini baru modul 1, bayangan saya masih banyak ke depan gitu. Sempat rasanya hampir menyerah, tapi kemudian beberapa rekan guru, jangan dek, jangan, ini kan sudah modul 1. Kemudian anak-anak setelah saya mencoba menerapkan dari apa yang diberikan oleh Bapak Fasil dan juga Bapak pengajar praktik, itu kemudian saya mencoba menerapkan di kelas, terutama ketika dalam poin apa ya istilahnya, menerapkan pendidikan yang mengutamakan tentang konsep apa yang zaman itu apa kemarin kok lupa saya jadi yang menuntun gitu ya. Yang menuntun berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman, yang mana saya mencoba melihat dulu, oh ini bakatnya siswa apa. Ternyata anak-anak itu kan pinter menggunakan aplikasi HP. Terus dari sisi pribadinya Bu Sri, ketika dialami banyak tugasnya, macam-macam itu sempat istilahnya burn dan Bu Sri ya. Iya Pak. Saya berkat dengan dukungan dari teman-teman dan teman-teman CGT dan termasuk Bapak Ibu gurunya bisa semangat untuk Bu Sri.
Ya tidak lupa juga kan Bapak Kepala Sekolah, alhamdulillah semakin ke depan semakin memberikan semangatnya terus dan terus juga. Siap. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua Bu Sri. Setelah Bu Sri tadi itu mungkin melaksanakan pembelajaran filosofi KD, mungkin ada rencana tidak lanjut pembelajaran yang menyenangkan itu tentunya yang bagaimana yang diperhatikan Bu Sri? Rencana saya Pak, karena berdasarkan yang diajarkan dalam modul 1 kemarin, saya melihat bagaimana ternyata ketika kita menggunakan semacam kayak game itu Pak, kok saya lupa namanya Pak. Itu saya mau mencoba menerapkan itu karena selama ini kan saya kan biasanya hanya sekedar menggunakan metode, tapi di situ kadang saya lupa menerapkan game untuk meningkatkan fokusnya anak-anak biar mereka tidak jenuh. Jadi kan iya semacam itu kayak ice breaking seperti itu. Terus ditambah lagi saya mencoba menerapkan bagaimana aplikasi terutama yang karena anak suka game saya lihat, jadi beberapa soal itu saya mencoba menggunakan aplikasi online yang memang sudah tersedia gitu Pak. Terima kasih. Intinya rencana tidak lanjut nanti itu berusaha untuk merubah atau menambah tentang metode pengajarannya yang lebih bervariasi, seperti membatasi anak tadi dengan SPG sama penggunaan aplikasi nanti bisa ditingkatkan nanti seperti buat TikTok itu Bu Sri. Ya kemarin alhamdulillah anak sulung ada yang juara 1 TikTok Pak. Just luar biasa itu. Oke, terima kasih Bu Sri. Pertanyaan yang ketiga yaitu setelah Bu Sri tadi itu mempraktekkan itu tadi ya, nanti tidak lanjut juga nanti rencana ke depannya juga itu untuk sementara ini capaiannya sebagai guru penggerak ketika Bu Sri melaksanakan aksi nyata di kelas itu apa saja capaiannya Alhamdulillah untuk saat ini saya merasa mulai memiliki kemampuan dalam aplikasi editing video Pak. Editing video. Iya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mulai memahami apa tuh sesungguhnya yang disebut dengan pendidikan dengan memahami karakter anak seperti itu. Berarti kan titik fokusnya itu kan kodrat keadaan gitu ya. Itu. Kemudian terakhir itu adalah tentang bagaimana perlunya variasi metode pembelajaran. Oke, saya lanjutkan tadi intinya itu tadi ya ada pencapaian yang penting adalah sudah ada editing foto terus yang capaian adalah filosofi KD untuk di dalam prakteknya itu lebih mendalam lagi kodrat pada anak. Oke, untuk selanjutnya tadi saya lihat kan Bu Sri tadi saya melihat secara psikologi kok sangat perhatian sampai anak tadi ya, ada editing video ketika mengawal anak itu tidak hanya sebatas mentransfer ilmu itu ya, mendampingi coba berbagai nyata. Mungkin apa yang membuat Bu Sri sampai segitu besarnya perhatian pada siswa? Yang pertama-tama memang cita-cita saya itu kan pengen menjadi guru Pak. Sepemahaman saya pada hari ini tuh bahwa yang namanya guru kan memang tidak hanya mengajar. Saya kepengen anak-anak itu ibarat seperti antara saya selaku orang tua dan anak sebagai anak. Jadi bagaimana memperlakukan layaknya seorang anak. Jadi di situ harus ada konsep menuntun, mendidik, memberikan contoh. Jadi yang namanya anak kan tidak serta-merta hanya sekedar diajarkan, tapi bagaimana kita merangkul mereka. Jadi kasih sayang di sini memang saya bilang itu penting sebagai pendekatan psikologis kepada anak biar nanti dalam proses pembelajaran semuanya berjalan lancar. Terima kasih. Intinya kalau bisa ditarik kesimpulan itu anak itu tidak sebagai objek saja, tapi subjek yang mungkin kita perlu kasih sebagai kandidat kita kasih sayang dan kita tuntun untuk secara kodratnya mantan Bu Sri. Oke Bu Sri, itu pertanyaan yang kuesioner pertama sudah selesai. Ini kita menginjak kuesioner yang kedua yaitu terkait dengan penerapan aksi nyata. Ini bagaimana tanggapan dan komunikasi terhadap guru termasuk dengan siswa. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kesan, pendapat, tanggapan aksi nyata yang dilakukan Bu Sri, terutama pendapat dari teman-teman di komunitas mungkin atau di SMA Sulang Ya, alhamdulillah untuk tanggapan tentang aksi nyata saya
Untuk saat ini karena terutama untuk yang penyusunan seminar sebenarnya sedang berjalan. Kemarin juga sudah sempat dikoordinasikan karena kebetulan kemarin ada situasi yang mendesak sehingga terpaksa harus diundur. Di situ, itu insya Allah nanti bisa dijadwalkan ulang berarti di sekitar hari Jumat. Itu yang secara teoritisnya ya. Kalau dari segi aksi nyatanya di kelas, kemarin beberapa kali saya sudah mencoba untuk konsultasi dengan guru senior saya, Bapak Warsono. Alhamdulillah beliau juga memberikan respon positif. Kemudian Bapak Kepala Sekolah beberapa kali saya menyodorkan hasil aksi nyata saya, beliau juga memberikan tanggapan dan respon luar biasa, memberikan beberapa masukan misalnya tentang bagaimana konsep kolaborasi yang sebenarnya, bahwa beliau itu memberikan penjelasan bahwa di antara kita memang tidak boleh ada atasan dan bawahan, hanya sekedar teori, tapi pelaksanaannya bahwa kita sebenarnya semuanya sama. Jadi di sekolah ini berarti memang benar-benar seperti keluarga. Beliau itu memberikan masukan seperti itu. Terima kasih. Intinya semua rekan sejawat atau guru, bapak kepala sekolah itu adanya upaya istilahnya memberikan respon positif, bisa nanti disalahkan tidak ada guru senior, tidak ada atas bawah, tapi adalah semuanya sama untuk berkolaborasi. Oke Bu Istri, untuk selanjutnya ketika Bu Istri itu meminta umpan kepada teman sejawat, itu dengan cara wawancara langsung, minta pendapat atau diajak ke kelas? Biasanya saya lebih kepada diajak berbicara face to face atau semacam diskusi. Sebenarnya kemarin juga sudah sempat masuk ke kelas, cuman tidak bisa 100% karena yang diutus menjadi istilahnya supervisi dengan saya itu kemudian karena ada kepentingan yang lebih mendesak, akhirnya kemarin belum full 100%, tapi ya sekitar 80% sudah memberikan pendampingan dengan saya juga di kelas. Terima kasih. Berarti yang dilakukan Bu Istri itu lebih cocok langsung, aksi nyatanya langsung to the point, diajak ke kelas nanti ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya ketika Bu Istri tadi itu meminta umpan balik dengan cara diskusi ataupun di kelas langsung, mungkin ada tantangan dari umpan balik tadi Bu Istri? Ada juga sih Pak, misalnya kayak gini. Ketika anak-anak itu ketika tahu yang di kelas itu bukan gurunya gitu, itu kadang mereka menjanjikan. Jadi tidak seperti secara alami begitu. Akhirnya anak di kelas kan misalnya sepertinya secara alami mereka bergerak begitu, mereka memberikan respon-responnya. Itu kadang menjadi seperti kaku gitu. Karena tidak gurunya. Karena tahu begitu ada yang bukan gurunya. Terima kasih. Oke, setelah ada respon dari guru, dari siswa tadi ya, mungkin bagaimana memposisikan guru itu terutama untuk di siswanya, Bu Istri pribadi itu memposisikan siswa itu sebagai apa ini? Kalau saya mencoba memposisikan siswa itu tidak hanya sekedar sebagai objek, tapi lebih kepada subjek. Anak itu, siswa itu adalah seperti anak. Jadi kalau seperti anak berarti kan kewajiban seorang guru juga seperti orang tua yang harus menuntun. Jadi tidak hanya mengajar, pendekatan-pendekatan psikologis itu harus kita lakukan karena seringkali terjadi salah pemahaman Pak. Tidak semua anak yang dianggap sebagai troublemaker itu sejatinya troublemaker, tapi kadang-kadang mereka hanya memendam sesuatu masalah pribadi yang kemudian membawa dampak negatif. Mereka tidak tahu bagaimana menyalurkannya dan mengganggu dalam belajarnya. Harus itulah peran kita sebagai guru. Terima kasih. Jadi secara menentunya secara total tentu Istri. Oke, terus pertanyaan berikutnya, apa saja yang dilakukan dalam pengembangan siswa, terutama untuk mengembangkan rasa cinta dan kasih? Mungkin bisa dijelaskan Bu Istri dalam pembelajaran. Ya alhamdulillah Bapak, kalau hanya dalam lingkup pembelajaran di kelas itu kita lihat pertama karakter anaknya dulu, latar belakang anak. Iya, karakter, latar belakang, kemudian bakatnya anak, itu kita lihat dulu. Yang jelas karena dalam konsep pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara kan kita harus mengenal pembelajaran sesuai dengan karakter dan berdiferensiasi. Maka di kelas kita harus menggunakan media yang bervariasi juga. Tidak boleh hanya sekedar ceramah, kadang-kala menggunakan video, kadang-kala juga kita harus
memberikan kesempatan kepada siswa bagi mereka yang suka menulis. Kebetulan sekolah kita kan program yang diunggulkan itu kan literasi digital. Ya, jadi 15 menit sebelum pelajaran dimulai di pagi hari itu difokuskan ke kegiatan literasi yang aplikasinya juga sudah disiapkan oleh sekolah. Nah, kemudian kemarin saya menerapkan itu pada anak karena ada kegiatan literasi, maka apa yang dibuat pada saat literasi itu saya mencoba untuk memberikan saran kepada anak-anak supaya itu divideokan saja. Itu begitu Pak. Oke, terima kasih. Berarti wujud nyata dari rasa cipta dan karsa tadi itu apa di SMK di SMA Sula ini adalah tadi itu literasi digital Iya. di mana bentuknya adalah bentuk nyatanya dengan membuat video gitu. Iya. Oke. Terima kasih Bu Ustri untuk pertanyaan yang itu sudah selesai. Kita tinggal di refleksi terakhir, ini cepat ini ya. Refleksinya mungkin ada beberapa yang perlu dijelaskan. Mungkin selama Bu Ustri ketika belajar daring, ketika bahkan asing nyata, berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru atau dengan siswa, mungkin di antara tadi Bu yang paling menarik apa Bu Ustri? Sedikit cerita ini Pak, mungkin juga bisa dibilang banyak sih. Saya yang paling ingat dan sangat terkesan itu adalah ketika hendak membuat video yang kaitannya tentang restitusi. Segitiga restitusi itu ketika proses pembuatan video, kebetulan waktu itu memang beliau-beliau yang biasanya membantu saya dalam proses pembuatan video itu sedang ada kepentingan yang memang tidak bisa diwakilkan, sehingga saya mencoba menggali apa sih potensi saya mencoba membuat video sendiri. Itulah tantangannya. Dan video itu waktu proses syuting itu tidak bisa langsung 1 hari selesai karena hujan Pak. Nah lucunya lagi, ketika video mau saya gabungkan di proses editing, saya melihat ada suara-suara hujan. Akhirnya di hari berikutnya saya mengulang lagi, padahal di hari yang berikutnya tadi kostum anak berbeda. Akhirnya saya meminta anak untuk pulang mengambil bajunya, sehingga kemudian beberapa rekan guru itu bingung melihat saya, kok seragam kemarin dipakai lagi. Itu salah satu yang paling menarik ketika proses pembuatan video. Kemudian dari segi pembelajarannya, yang paling menarik itu adalah ketika kita harus oyak-oyakan cari sinyal, namanya proses pembelajaran daring Pak. Itu pasti ya kendala pertama pasti adalah jaringan, itu saja Pak. Oke, terima kasih Bu Ustri ya. Tadi di antara yang paling menarik, berkesan tentunya selama program bergerak ini adalah pembuatan video yang riwari sampai seragam dipakai lagi. Dan yang kedua adalah kita ketika ada Zoom, kita mau membuat tugas, intinya penggunaan IT kita cari oyak-oyak cari jaringan. Terima kasih. Oke, selanjutnya terakhir Bu Ustri, mungkin menjadi istilah evaluasi dari saya selaku PP-nya Bu Ustri, mungkin apa yang harus saya tingkatkan sarannya Bu Ustri? Alhamdulillah ini yang positif-positif dulu ya. Sampai dengan hari ini saya merasa cukup sangat terakomodir lah istilahnya dengan adanya Bapak Sukron selaku pengajar praktik saya, karena selama ini saya melihatnya misal ada tugas yang tidak terdeteksi seperti yang dulu itu oleh LMS, padahal nyata-nyata saya screenshot bahwa tugas saya sudah masuk ke sana. Saya sangat merasa terbantu sekali karena Pak Sukron berkenan menghubungi saya, kemudian membantu bagaimana agar data itu terdetek oleh sistem. Itu yang pertama, saya ucapkan terima kasih sekali, luar biasa semangatnya Pak Sukron. Kemudian yang kedua, saya hanya bisa menyarankan agar Pak Sukron tidak bosan-bosannya lagi untuk mengingatkan saya, mendampingi saya dan teman-teman CPP lainnya, karena saya Pak, ini kan perjalanan ke depan itu kan masih panjang. Tugas itu kan banyak sekali, sering deadline, sedangkan kami juga tetap harus menjalankan tugas mengajar. Apabila nanti ada lupa-lupanya, sebagai ibu juga saya alhamdulillah sudah sebagai ibu. Nanti apabila ada tugas-tugas yang mungkin kami kelupaan, itu jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami langsung ya Pak. Itu saja saran dari saya. Saya lebih kepada meminta maaf karena Pak Sukron kan yang selalu mengoyak-oyak, berarti kan mungkin kami selaku TGP nih yang harus memang betul
perlu perhatian memang. Oke, terima kasih. Oke Bu Ustri, terima kasih atas sarannya dan semuanya itu adalah kita saling membantu, saling membantu. Saya juga tidak menggunakan apa tipe pembahasannya bukan tipe IT, tapi kita lebih ke perasaan juga, karena namanya orang kan kita kesibukan macam-macam ya. Nah, seperti itu. Oke, itu saran dari Bu Siti itu, dan insya Allah akan kami tingkatkan untuk periode mendatang. Dan mungkin saran terakhir ini satu saran lagi boleh Pak? Monggo, silakan. Nanti mungkin sepertinya perlu ada pertemuan yang langsung iya begitu, sama khusus sama Bapak pengajar praktiknya ya. Oke, nanti terus itu terakhir Bu Sri, karena kita nanti pendampingan PI-nya, LK-nya, termasuk OKK-nya itu sampai, kalau nggak salah yang program jenengan itu sampai 6 bulan. Berarti kita nanti pendampingannya sampai 6 kali. Biar otomatis ketika pada sesi terakhir, yaitu di pendampingan ke-7 setelah penutupan, itu disuruh mengumpulkan hasil nyata, videonya, file-filenya. Ini biar tidak tercecer, dibuat satu folder. Ketika nanti Bu Sri ada dikumpulkan semua, Bu Sri tidak mencari-cari, tapi sudah siap dikumpulkan dalam satu folder, entah itu Google Site, entah itu dalam satu file yang monggo yang enaknya, yang dianggap paling gampang apa itu. Terus yang terakhir lagi, nanti besok tanggal 29 nanti Bu Sri bisa hadir ketika itu namanya OKK 1. Nanti di sana kita akan berkolaborasi tentang materi budaya positif, termasuk bentuk praktisi pendidikan. Nah, itu nanti bersama-sama dengan CPG kelompok kelas kita. Tapi kan cukup ada tambah lagi Bu Sri. Ini Bapak, untuk sebelum ditutup mungkin sedikit konsultasi saja, karena juga bentuk pendampingan. Memang ini untuk Google Site-nya belum saya buat, baru file-file yang selama ini saya kerjakan, tugas-tugas dari modul 1.1 sampai 4 itu saya pisah ke dalam 4 modul. Kemarin saya mau bikin Google Site itu, saya masih bingung konsepnya nanti seperti apa gitu Pak. Ya siap, nanti bisa ditindaklanjuti secara langsung lagi. Terima kasih Bu Sri. Saya pikir cukup pendampingan individu satu ini. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Yang penting tetap semangat untuk Bu Sri. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.